Hai Sobat Ambiar, gimana rek kabare? Apakah kamu pernah dengar patah ini? Lebih baik bermandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Itulah pepatah populer dari sang patriot bangsa, Ahmad Yani, pahlawan revolusi kita yang gugur di tangan PKI pada dini hari 1 Oktober 1965. Yuk kita telusuri riwayat hidupnya sebagai bentuk menolak lupa. Salam jas merah. Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, menyimpan sejuta kisah tentang kelahiran sang patriot bangsa era revolusi saat ini. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di sebuah perumahan pabrik gula di Jenar, Purworejo, dan merupakan putra sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Sarjo Wongsorejo dan ibundanya adalah Murtini. 2 orang adiknya adalah Asma dan Asina. Ayahnya bekerja di sebuah pabrik tebu milik Belanda dengan posisi sebagai supir pribadi keluarga tersebut. Bila kita flashback ke masa kecil sang jenderal, Ahmad Yani pernah tinggal di rumah seluas 1000 meter persegi di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah. Dan ternyata rumah tersebut yang dibangun pada tahun 1930 itu masih berdiri kokoh hingga saat ini dan dipergunakan untuk keperluan syuting dokumenter. Tahun 1927, ayahanda lalu mendapat rekomendasi dari majikannya untuk merantau ke Batavia dan menjadi supir seorang jenderal Belanda bernama Hofstein dan pindah ke Ciawi, Bogor untuk bekerja di salah satu kerabatnya Hofstein. Selama itu pula, Ahmad Yani kecil pun ikut merantau. Ahmad Yani diambil dan diasuh oleh Hofstein karena ia melihat sosok Ahmad Yani yang menarik perhatiannya dengan ketenangan ketika menangani kekacauan di kampungnya. Sejak kecil, Ahmad Yani sudah diajarkan sejarah-sejarah dari kampung kelahirannya karena Purworejo dikenal sebagai daerah dengan banyak mitos atau cerita kepahlawanan warisan dari masa perjuangan Pangeran Diponegoro. Selama di Batavia, saat ayahnya masih dipekerjakan Hofstein, Ahmad Yani bahkan disekolahkan sang menir di sebuah Frebel atau TK. Setelah lulus, Ahmad Yani dimasukkan ke sekolah HIS di Purworejo oleh Hofstein juga. Ahmad Yani tergolong murid yang pintar sekaligus disegani oleh murid lainnya karena karakternya yang tenang, pendiam, dan tidak suka dipuji. Temannya tahu karena setiap kali ada tantangan yang diberikan kepadanya, Yani pasti berani menjawabnya. Ahmad Yani tamat dari HIS pada tahun 1935 dan meneruskan pendidikannya ke Mulo di Bogor. Yani berhasil menjadi 3 terbaik di sekolahnya. Setelah tamat di tahun 1938, prestasi Yani membawanya meneruskan pendidikannya ke AMS di Jakarta. Tahun 1940, Yani hanya menjalani pendidikan hingga kelas 2 di AMS karena ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan militer dari pemerintah Hindia Belanda. Yani pun mengikuti pendidikan di Dinas Topografi Militer Malang dan kemudian mengikuti sekolah militer lanjutan di Bogor. Selepas pendidikan militer di Bogor, Yani meniti karir sebagai prajurit dengan pangkat sersan. Pendudukan Jepang pada 1942 berdampak pada karir militer Yani. Ia lalu mengikuti pendidikan Heiho di Magelang, kemudian menjadi pembela tanah air atau PETA di Bogor dan lulus sebagai yang terbaik. Pada masa Jepang masuk ke Indonesia, Ahmad Yani lalu menjadi tentara PETA dan ditempatkan di Prembun. Di Kesatuan PETA, untuk dapat menjadi Shio dan Ko, salah satu syaratnya adalah dapat mengetik. Lalu beliau pun ikut kursus mengetik di Purworejo.
di mana salah satu gurunya adalah bernama Yayu Rulia Sutodiwirjo, seorang gadis yang kelak menjadi istrinya. Mereka pun kemudian menikah pada tanggal 5 Desember 1944 dan dikaruniai 8 orang anak. Proklamasi membawa Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Yani lalu menjadi komandan TKR di Purwokerto. Perang kemerdekaan menempa sekaligus membuktikan kecakapan militer Ahmad Yani. Di pertempuran Pingit, pasukan Yani berhasil meredam agresi militer satu Belanda tahun 1947. Keberhasilan itu membuat Yani pun dipercaya menjadi komandan Weerkreis II yang membawahi daerah Kedu ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua tahun 1949. Selepas pengakuan kedaulatan, kecakapan Yani kembali diuji dengan tugas mengatasi pemberontakan DITII di Jawa Tengah pada tahun 1952. Dalam tugas itulah, Yani membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Raiders dan berhasil mengatasi pemberontakan. Beberapa tahun bertugas di balik meja staf Angkatan Darat, usai mengatasi DITII, Yani tugas belajar ke Command and General Staff College, Fort Leavenworth di Kansas, Amerika Serikat di tahun 1955 dan Special Warfare Corps di Inggris tahun 1956. Bekal pendidikan yang diperolehnya di luar negeri langsung diuji di lapangan ketika Yani dipercaya memimpin operasi 17 Agustus untuk mengatasi pemberontakan PRRI tahun 1958. Keberhasilan memimpin operasi tersebut membuat Yani terang. Puncaknya, ketika Indonesia sedang gencar mengupayakan pembebasan Irian Barat, Yani diangkat Presiden Soekarno menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Pengangkatan Ahmad Yani menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat juga menimbulkan kecemburuan karena Yani bukanlah perwira paling senior. Menurut para sesepuh Angkatan Darat yang pernah menjadi perwira pembantu Yani di Markas Besar AD, Sayyidiman Surya Hadi Projo menunjukkan Ahmad Yani masih wajar dalam arti tidak menyalahi tradisi TNI AD atau melangkahi dalam segi senioritas karena saat itu tak banyak perwira tinggi yang lebih senior dari Yani. Kuatnya bau politis dalam pengangkatan Ahmad Yani menimbulkan kegaduhan bahkan sejak Yani belum diangkat. Orang-orang tak menginginkannya menduduki jabatan tertinggi AD, menfitnah Yani melakukan korupsi sehingga memiliki sedan mewah Mercedes-Benz. Perkara itu sampai ke telinga Soekarno hingga Presiden perlu mengecek kebenarannya dengan menanyakan Hashim Ning, yaitu adalah keponakan Bung Hatta yang merupakan sahabatnya sekaligus sahabat Yani. Begitu badai yang meliputi pengangkatannya dilalui, Ahmad Yani mesti melewati badai-badai lain yang menunggu. Setelah Trikora, Ahmad Yani mesti menuruti kemauan Presiden mengganjang Malaysia sambil menahan serangan-serangan PKI di dalam negeri. Yani salah satu penentang keras pembentukan Angkatan Kelima dengan mempersenjatai petani dan buruh yang diusulkan oleh PKI. Gaya hidup Yani dianggap mewah juga dijadikan sasaran serangan oleh PKI. PKI yang semakin hari semakin meningkatkan usaha untuk merongrong negara, hal itu dirasakan pula terhadap Angkatan Darat di mana mereka diberi tuduhan-tuduhan yang jauh dari kebenarannya. PKI berusaha memudahkan cara untuk merebut kekuasaan negara. Puncak dari usaha itu ialah pemberontakan yang mereka lancarkan pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan nama G30 SPKI. Sasaran pertama dari pemberontakan tersebut adalah melumpuhkan Angkatan Darat. Untuk melancarkan rencananya itu, mereka membuat para pejabat Angkatan Darat harus diculik dan dibunuh, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Azan subuh baru saja berkumandang ketika puluhan orang berseragam tentara yang mengaku pasukan Cakrabirawa menyambangi rumah kediaman sehari-hari Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya 1 Oktober 1965.
Ketika malam jahanam itu terjadi, Ahmad Yani masih tidur terlelap. Sang istri yaitu Yayu Rulia Sutowidyo tidak ada di rumah karena ia bermalam di kediaman resmi Menteri Panglima Angkatan Darat di Jalan Taman Surapati. Yayu memiliki kebiasaan khusus tirakatan menjelang hari kelahirannya. Karenanya, ia memilih mengungsi ke rumah dinas yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari tempat tinggalnya sehari-hari. Yayu baru mengetahui peristiwa yang menimpa suaminya tersebut pukul 5 pagi atau 35 menit setelah kejadian penembakan dan penculikan itu terjadi. Pada hari nahas itu, tepatnya pukul 4:25 waktu Indonesia Barat, rumah Ahmad Yani didatangi pasukan berpakaian Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi presiden. Tetapi ada juga pasukan lain yang tidak dikenal. Mereka adalah anak buah dari Peltu Mukijan. Anak ke-8 Yani, Irawan Sura Edi, yang masih berusia 7 tahun, saat itu sudah bangun. Waktu Edi ditemani asisten rumah tangga Ahmad Yani, yaitu bernama Mbok Milah, Edi lalu keluar rumah mencari ibunya. Saat tiba di pekarangan rumah, Edi dan Mbok Milah melihat sudah banyak pasukan Cakrabirawa dan pasukan tidak dikenal yang berkeliaran di sekitar rumah. Salah satu anggota pasukan itu lalu menanyakan keberadaan Ahmad Yani. Ketika mendapat jawaban kalau Ahmad Yani ada di rumah dan masih tidur, Edi diminta membangunkan ayahnya dengan alasan dipanggil oleh Pak Presiden Soekarno. Edi lalu membangunkan ayahnya. Ahmad Yani yang masih mengenakan piyama biru keluar rumah. Saat itu, seorang tentara bernama Raswat menghampiri dan menyampaikan pesan bahwa Yani dipanggil oleh Presiden. Ahmad Yani pun menyanggupi, tetapi ia ingin mandi terlebih dahulu. Namun, anggota tentara lainnya yang bernama Tumiran melarangnya dengan alasan di Istana Negara ada kamar mandi, sehingga Ahmad Yani bisa mandi di istana saja. Larangan Tumiran membuat Yani kontak marah dan menempelnya sampai terjatuh. Yani lalu menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan ruang makan. Saat itulah Raswat yang merupakan ketua kelompok memberikan isyarat kepada anggotanya, Giadi, untuk menembak. Giadi lalu memuntahkan peluru Thompson-nya. Peluru berhamburan menembus kaca dan mengenai tubuh Ahmad Yani. Ahmad Yani pun tersungkur. Saat jatuh, ia masih sempat memandang wajah anaknya yang ketujuh, Untung. Saat itu, refleks Untung pun bergerak ingin memeluk ayahnya, namun dilarang gerombolan penculik. Melihat kondisi ayahnya, Untung dan Edi pun menangis, dan di saat bersamaan, kakak-kakaknya membuka jendela kamar. Saat itu, mereka menyaksikan tubuh sang ayahanda diseret oleh pasukan penculik, yaitu Tumiran, Dohlin, dan Sugio di sepanjang lorong ruang belakang. Tubuh Yani langsung disambut gerombolan pemuda rakyat ketika sampai di luar rumah. Tubuh yang berlumuran darah itu kemudian dimasukkan ke bus Ikarus dan dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, sang istri yaitu Yayu tiba di rumah di Jalan Lembang. Ia tidak sempat melihat tubuh suaminya, hanya ceceran darah yang ia temui dan tangis anak-anaknya. Mereka lalu menceritakan penculikan dan pembunuhan terhadap sang ayah kepada Yayu. Lalu beliau langsung pingsan seketika. Selanjutnya, tubuh Ahmad Yani ditemukan dalam lubang bersama jenderal-jenderal lain korban G30 SPKI. Lalu beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI.